Polisi dan warga bentrok saat eksekusi lahan di Nrekang, Sulawesi Selatan. Delapan jenazah pekerja Tower Papua berhasil dievakuasi. Ratusan warga rela berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Bernadetta Ginting yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Bernadetta, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi? Selain informasi tadi, kita memiliki informasi dari ratusan warga di Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang bentrok dengan polisi saat menghadang tim eksekusi lahan dari Pengadilan Negeri Nrekang. Akibatnya, suasana di Jalan Trans Sulawesi Poros Nrekang Toraja mencekam. Bentrokan terjadi saat pihak kepolisian dari Polres Nrekang berusaha membubarkan warga yang menduduki lahan sengketa. Bukannya bubar, warga justru tersulut emosi dan berbalik menyerang polisi dengan batu dan kayu. Akibatnya bentrokan pun tak terhindarkan, jalur Trans Sulawesi lumpuh total akibat bentrokan ini. Aksi protes warga terjadi akibat proses eksekusi lahan seluas 4.000 meter persegi oleh pihak Pengadilan Negeri Nrekang. Namun ratusan warga menolak. Ada sebuah lahan yang memiliki sertifikat induk, bahkan dalam buku rincian itu pun tidak sesuai dengan apa yang diperkarakan, dan si pemilik ini sudah menduduki lahan ini sudah 180 tahun. Sementara mereka sudah melaksanakan. Tim gabungan operasi Damai Curtains akhirnya berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Evakuasi sempat tertunda beberapa hari. Tim Satgas Damai Curtains mengevakuasi 8 jenazah pekerja tower telekomunikasi yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Proses evakuasi jenazah menggunakan helikopter dari lokasi penembakan menuju ke Bandara Sugapa. Setelah semua jenazah terkumpul, lalu dibawa ke Bandara Moses Kilangin, Timika. Pada Sabtu siang pemirsa, seluruh jenazah lalu dibawa ke RSUD Mimika untuk otopsi dan juga pemulasaran. Sebelumnya evakuasi sempat terkendala sehingga tertunda, diantaranya karena masalah cuaca. Digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah. 8 jenazah. Kondisi. Sebelumnya pemirsa, tim Satgas Damai Curtains mengevakuasi pekerja tower BTS yang selamat lebih dahulu pada Sabtu lalu. Para pekerja tower telekomunikasi diserang kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua pada 2 Maret 2022. Satgas Damai Curtains Sabtu pagi mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangan Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Nelson adalah satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower telekomunikasi yang diserang kelompok kriminal bersenjata pada 2 Maret lalu. Nelson berusaha memberitahu adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali.
Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Evakuasi korban serangan KKB tertunda beberapa hari karena medan yang sulit sehingga hanya bisa menggunakan helikopter. Sementara terdapat beberapa kendala, di antaranya cuaca yang buruk. ...56 korban yang diduga mengalami keracunan gas asam sulfida atau H2S dari pipa perusahaan masih dirawat di rumah sakit. Sementara Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara memeriksa sejumlah saksi guna mengetahui sumber gas dan penyebab keracunan massal. Puluhan warga desa Sibangkur Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi, Minggu malam memenuhi instalasi gawat darurat RSUD Penyambungan lantaran mengalami keracunan massal. Diduga warga mengalami keracunan akibat kebocoran gas dari pipa perusahaan pengolahan panas bumi yang letaknya tak jauh dari permukiman warga. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan massal gas H2S ini. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Hoirul Akbar meminta kinerja perusahaan dievaluasi karena kejadian kasus keracunan akibat kebocoran gas di PT SMGP sudah berulang kali terjadi. Kita mulai lakukan penyelidikan untuk perkara terkait diduga kebocoran gas H2S di PT SMGP. Kita mulai hari penyelidikan, nanti kita akan dari hasil penyelidikan itu kita akan tahu seperti apa hasilnya. Tentunya kita tetap lakukan sesuai prosedur. Sementara seluruh korban keracunan masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit. 36 korban dirawat di RSUD Penyambungan, sedangkan 20 lainnya dirawat di Rumah Sakit Permata Madinah dengan kondisi yang mulai membaik. Kepala ini pening aja. Terus? Mual, apa tuh? Masih mual juga ini? Monggot. Mualnya masih juga muntah? Enggak, monggot tuh. Tadi malam ibu di mana itu waktu kejadian? Di rumah. Di rumah ya bu. Memang sangat menyengat ya bu baunya? Ya Allah, bau busuk telur. Kejadian ini bukan kali pertama. Namun hingga kini belum ada sanksi tegas dari pemerintah setempat pada perusahaan swasta pengolahan panas bumi di Mandailing Natal. Sebelumnya, Januari tahun 2021 lalu, 4 warga harus meregang nyawa karena keracunan gas akibat kebocoran pipa di perusahaan swasta yang berada di dekat permukiman warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husin Lubis, iNews melaporkan. Bagaimana hasil pemeriksaan saksi terkait keracunan gas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Madinah AKBP Muhammad Reza Hoirul Akbar Sidik. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Mbak Deta. Baik, Pak Reza, sudah berapa orang saksi dan dari mana saja yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Baik, jadi hari ini kami mulai melaksanakan penyelidikan terkait dengan banyaknya korban keracunan gas H2S di PT SMGP. Tadi tim kami sudah melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, kemudian memeriksa beberapa korban, yaitu warga desa Sibangkur Julu. Demikian, Mbak. Apa hasil pemeriksaannya, Bapak? Baik, jadi keterangan sementara bahwa kemarin sore itu PT SMGP itu melaksanakan kegiatan well test yang berlokasi di well pad AAE. Sebelumnya perusahaan sesuai dengan SOP-nya sudah memberikan sosialisasi. Baik. Dan juga dari pihak perusahaan sudah berkeliling ke desa memberikan himbauan, termasuk juga di masjid desa juga diberikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan pengetesan sumur baru yang baru saja selesai dibor. Namun demikian ketika sumur itu dibuka, beberapa saat kemudian ada beberapa warga masyarakat yang mengeluh mual, pusing dan muntah, sehingga pengetesan langsung dihentikan dan warga yang
mengalami keluhan dilakukan evakuasi dan dibawa berobat ke rumah sakit. Demikian. Baik, insiden ini apakah baru pertama kali terjadi atau beberapa sebelumnya sudah ada insiden yang mengakibatkan warga keracunan akibat perusahaan tersebut? Baik, di tahun lalu di tanggal 25 Januari tahun 2021 sudah pernah terjadi. Jadi ini dalam kurun 2 tahun ini yang kedua kalinya, demikian. Baik, sudah 2 kali terjadi. Bagaimana sikap pihak kepolisian untuk menangani kasus ini, Bapak, supaya tidak ada kejadian lagi dan mengakibatkan korban? Baik, selain kami melaksanakan prosedur secara hukum, kami pun juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh Forkopimda. Jadi besok akan dilakukan rapat yang akan dipimpin oleh Bapak Bupati Kabupaten Mandeling Natal untuk membicarakan penyelesaian permasalahan ini supaya di kemudian hari nantinya tidak akan terulang kembali. Demikian. Berarti hingga saat ini perusahaan masih beroperasi seperti biasa, begitu Pak? Untuk saat ini kami menghimbau kepada perusahaan dan kami pun juga saat ini sudah mempertebal pengamanan dengan Satuan Brimob dari Polda Sumatera Utara. Jadi untuk kegiatan yang tidak urgent itu untuk sementara dihentikan. Baik, ada pembatasan kegiatan dari perusahaan. Oke, Pak Reza, Betul. untuk korban sendiri, untuk update terbaru, berapa korban yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia, Pak? Baik, jadi update terakhir jumlah korbannya totalnya adalah sebanyak 58 orang. 22 orang dirawat di Rumah Sakit Permata Madinah, itu langsung kemarin malam begitu berobat langsung disuruh pulang. Jadi berobat jalan. Kemudian selebihnya 36 orang itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Untuk hari ini 13 orang sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing sehingga 23 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Pak Reza. Kami tunggu bagaimana hasil pemeriksaan dan rapat bersama Forkopimda. Dan pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari tingginya curah hujan membuat tanggul irigasi Jatirunggo jebol dan meluap ke Sungai Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami.